Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betar Setiawan dengan NIM D121211067. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya pertemuan kelima tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia. Bagaimana sumber historis konstitusi? Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum aminum contra omnes, perang semua atau perang semua lawan semua. Perjanjian hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengaplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, zeitgeistnya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Selain itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1998. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Materi muatan konstitusi menurut para ahli. Menurut J. G. Steinbeck, 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua, menurut K.C. Wehare. Yang pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Yang ketiga, menurut Stryken, pendapat yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Yang keempat, menurut Phillips, Holt, dan Jackson. Phillips, Holt, dan Jackson berpendapat suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Yang kelima, Miriam Budiarjo 2003. Miriam Budiarjo berpendapat organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi dalam arti luas. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Baik, itulah tadi penjelasan PTT pertemuan ke-5 mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa dan negara. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya kira ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.